Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI. Yang kami hormati Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Dr. Hari Syabudin DEA. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Rahmawati MM. Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup BSIP, Kepala Balai Pengujian dan Penerapan Lingkup BSIP. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, Profesor Riset Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Bapak dan Ibu peneliti Lingkup Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Kelompok dan Kelompok Tim Kerja Lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, undangan yang hadir di Agrosinema, serta Bapak Ibu yang hadir secara daring. Selamat datang di Agrosinema, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, pada acara launching Siap Tanam 1.0, Senin, 20 Mei 2024. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada siang yang berbahagia ini izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah doa, dilanjutkan arahan dan launching Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, serta pengenalan testimoni dan diskusi Siap Tanam 1.0, lalu diakhiri dengan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memohon kelancaran acara dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Rahayu. Kepada Bapak Budi Rahayu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu muzibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, dengan bismillah kabulkanlah seluruh doa-doa kami. Jadikanlah hidup ini bermanfaat untuk kami dan juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, ya Allah, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, Ya Muqtadir, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pemilik Ar-Rasy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertawakal, dan kepadamu jualah kami memohon pertolongan. Ya Allah, aku panjatkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu, karena pada hari yang penuh keberkahan ini,
kami bisa hadir di dalam acara launching Siap Tanam. Tiada lain harapan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau memberkati acara ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau rahmati, yang Engkau berikan taufik dan hidayahmu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan barokah serta manfaat bagi kita semua. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kami masih punya banyak beban dan tanggung jawab. Untuk itu ya Allah, mudahkanlah urusan kami, sehatkanlah badan kami, berkahilah umur kami, lancarkanlah rizki kami, kuatkanlah pundak kami, dan angkatlah derajat kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu, sehingga kami lupa bagaimana cara mengeluh. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbaha bisalam, wadkhilna jannata darussalam, tabarakta rabbana, wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan itu, dan darimulah datangnya keselamatan itu, dan kepadamulah kembalinya keselamatan itu. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dari pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Rahayu atas pembacaan doanya. Berikutnya adalah laporan dari Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian. Kepada Ibu Dr. Insinyur Rahmawati MM, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabadan Standarisasi Instrumen Pertanian yang sama-sama kami banggakan, kami cintai. Kita doakan semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari fitnah yang keji. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya hormati Sekretaris Badan Standar Instrumen Pertanian, Bapak Ibu Kapus KBB, ya, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Kepala BSIP Pengujian dan Penerapan seluruh Indonesia, dan penyuluh. Mudah-mudahan saya harapkan ini ada Pak Sat ini ya, koordinator penyuluh se-Indonesia ya. Mudah-mudahan juga mengundang semua penyuluh se-Indonesia karena ini sangat penting Pak Sat ya untuk mensosialisasikan terkait dengan katam yang baru sebenarnya yang dulunya pernah dihasilkan oleh Badan Pertanian. Ya, selanjutnya tim inventor aplikasi Siap Tanam ya, sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam versi 1 ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang hadir secara offline maupun online, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul ya dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri launching dari sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam versi 1 ya, pada hari ini tanggal 20 Mei 2024.
Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sela-sela waktu yang memang untuk kita pada saat ini lagi mengejar ya target tambah tanam maupun LTT yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dan ini Pak Menteri kami. Mudah-mudahan itu bisa juga sejalan seiring untuk pelaksanaan kegiatan semuanya sehingga semua mencapai tujuan target yang sudah kita tetapkan bersama. Bapak Kepala Badan yang kami banggakan, hadirin semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini izin kami melaporkan terkait dengan aplikasi dari Sistem Informasi Adaptif untuk Perencanaan Tanam versi 1. Ada 3 tujuan sebenarnya yang kami target dari tujuan hari ini, yaitu pertama mensosialisasikan Sistem Informasi Perencanaan Waktu Tanam versi 1 kepada semua stakeholder dari tingkat pusat maupun sampai tingkat desa, dalam hal ini penyuluh pertanian dan Babinsa menurut saya, karena memang programnya Pak Menteri sekarang kita bersama-sama untuk mensukseskan mensukseskan program-program Kementerian Pertanian itu melibatkan di tingkat bawah Babinsa dan penyuluh pertanian yang harus bersinergi untuk mencapai target dari Kementerian Pertanian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menginformasikan waktu tanam yang tepat pada musim kemarau tahun 2024. Dan yang terakhir yaitu memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan aplikasi dari Sistem Informasi Adaptif untuk Perencanaan Tanam versi 1, karena untuk sebagaimana kita ketahui bahwa ini yang pertama kali dibuat ya, karena sebelumnya izin saya menyampaikan bahwa dari tahun 2007 pada saat BSIP bernama Badan Litbang Pertanian, kita sudah memiliki Sikatam terpadu. Dan itu selalu seiring sejalan selalu dikembangkan, selalu diupdate, dan pada tahun 2022 kita dapat top inovasi 45 terbaik. Nah, sejalan seiring waktu dengan perkembangan teknologi informasi bahwa perlu kita membuat yang baru, menambah stakeholder yang baru terkait dengan informasi sumber daya air. Dalam hal ini kita sudah melakukan perhitungan raca kebutuhan air tanaman dan juga mengidentifikasi potensi sumber air yang ada. Karena untuk melakukan penanaman bukan hanya mengandalkan sumber hujan, ya curah hujan data dari BMKG, tetapi juga kita harus menghitung neraca air. Sehingga kita untuk yang siap tanam, kita singkap sistem informasi ini siap tanam versi 1 ini juga sudah melibatkan PUPR ya untuk menyempurnakan, karena memang sejalan juga memang program dari Pak Menteri ya Andi Amran Sulaiman terkait dengan bahwa kita pada saat ini sedang melakukan survei ya potensi air yang ada, karena memang itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman ya, seperti itu. Bahwa ini izin nih Pak Haris ya, ini sebagai inventor yang pertama terkait kata pada saat kami bernama Badan Litbang Pertanian ya, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada dasarnya aplikasi siap tanam versi 1 ini merupakan mengikuti konsep dari dasar sistem informasi teknologi ya, diawali dengan pengembangan subsistem basis data, kemudian menyusun model, algoritma, dan akhirnya mengembangkan sistem informasi berbasis web maupun Android. Ya, alhamdulillah yang sekarang ini langsung dilengkapi dengan yang berbasis Android sebagai sarana pencarian informasi bagi pengguna subsistem basis data, ya, mengemas semua jenis data yang dibutuhkan baik dalam bentuk tabulan, spasial maupun tekstual. Selanjutnya, adapun novelty dari siap tanam versi 1 ini dibandingkan dengan Katam yang sebelumnya, yang memang dihasilkan oleh Badan Litbang sebelumnya, yang ini BSIP menghasilkan siap tanam versi 1, yaitu adanya tadi seperti saya sampaikan bahwa adanya perhitungan neraca kebutuhan air tanaman dan identifikasi potensi sumber daya air yang ada, sehingga memang itu algoritmanya berbeda, sehingga saran dari Pak Kabadan memang kita mulai versi 1 karena memang algoritmanya berbeda seperti itu. Nah, versi 1 ini juga sama ya, meliputi agrosistem sawah tada hujan, irigasi maupun lahan rawa sama LBS ya. Dia punya dasar untuk lahannya.
Selanjutnya didasari semangat untuk mempermudah pengguna user friendly ya, sehingga mudah nanti dalam dalam mengakses dari siap tanam ini. Mudah-mudahan nanti bagi penyuluh mudah untuk dipahami karena hal baru. Nanti setelah launching insya Allah ada tim teknis dari Katam akan mencapaikan bagaimana cara membuka, cara mengakses apa menu-menu apa yang ada di siap tanam versi 1. Ya, seperti itu. Bapak Kepala Badan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, peluncuran siap tanam versi 1 ini alhamdulillah tadi saya lihat sudah dihadiri yang online sebanyak 700 ya Mbak Rima. Ya 567. Sudah 900 ya, tembus jadinya 1000 dengan yang online. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini langkah awal ya. Oh ya 949. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini langkah awal kita untuk mencapai target, karena memang siap tanam ini kita harapkan nanti bisa membantu petani ya, waktu tanam tepat sudah disesuaikan dengan sumber daya air yang ada. Izin Bapak Ibu semua baik offline maupun online ya, Kepala Dinas ya, yang ini yang memang program kami ini sekarang ini Kementerian Pertanian, kita sekarang tidak lepas dari identifikasi sumber-sumber air yang ada. Ya, baik air permukaan, baik air tanah, semuanya memang, dan program ini Kementerian Pertanian mulai mencanangkan bantuan-bantuan untuk memperoleh sumber air yang ada, untuk melengkapi dari sumber air yang ada dari curah hujan, seperti itu. Oke, saya pikir itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya mohon berkenan nanti Bapak Kebadan yang kami banggakan untuk memberi arahan sekaligus melakukan launching untuk aplikasi siap tanam versi 1. Semoga apa-apa yang kita rencanakan, apa-apa yang kita ingin mencapai sesuai dengan apa yang kita tetapkan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala BPPSI SDLP. Selanjutnya adalah arahan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang selanjutnya berkenan melaunching Siap Tanam 1.0. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang hadir secara online seluruh Indonesia. Bapak sekalian, mohon izin saya tidak menyapa satu-satu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor yang hadir secara online. Kepala Dinas Pertanian Tanam Pangan Bogor juga yang hadir secara online. Pak Sesba, Kapus Kepala Besar, Kepala UPT, teman-teman hadir, Pak Aris Pramudia, sahabat saya, sebagai salah satu tim awal Katam Terpadu juga, ada Prof. Murhisal. Makasih Bapak-Ibu sekalian, semua peserta launching yang hadir secara online maupun secara fisik. Tentunya puji syukur kita panjatkan hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini tim PSIP Agroklimat telah selesai merampungkan aplikasi yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini. Sejarahnya panjang ini Bapak sekalian, Pak Kadis, semua peserta yang hadir ini, dan ini bukan hal yang baru, tapi ini proses iterasi yang cukup panjang. Ada Pak Haris Sabudin juga sebagai inisiator dan teman-teman semua, saya pikir seluruh Indonesia, ada Pak Samju masih kepala balai, saya juga waktu masih kepala BPTP, Pak Aris Pramudia, Pak Muhsin Sarwani juga bagian-bagian dari proses yang ada yang kita saksikan hari ini. Jadi ini memang aplikasi yang kita rancang sedari awal supaya petani, stakeholder kita ada guidance paling tidak dalam rangka
penyusunan kalender tanam, perencanaan tanam, seperti apa kebutuhan airnya, seperti apa kebutuhan pupuknya, penggunaan varietas unggul, malah termasuk informasi terkait dengan alat mesin pertanian yang ada di sana. Dan seiring dengan waktu, Bapak sekalian, awal kita launch kalender tanam terpadu ini, tentunya banyak penyempurnaan yang kita lakukan. Seiring banyaknya masukan, saran, kritikan termasuk, bahwa saya juga menyampaikan ke teman-teman bahwa kalender tanam terpadu yang kita miliki ini sudah baik, tapi masih harus kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi, sehingga stakeholder kita, pengguna kita, lebih mudah dalam mengakses informasi apapun yang ada di sana. Penamaan siap tanam ini baru tadi 1 jam yang lalu kita putuskan bahwa sekalian ini. Jadi kita ingin menyemangati juga tim yang sudah menyusun ini, bahwa aplikasi ini tidak hanya sekedar aplikasi, bahwa aplikasi ini harus bisa kita implementasikan. Artinya apa? Aplikasi yang kita susun ini memang user friendly, mudah dioperasionalkan siapapun itu. Karena kita tahu tingkat pendidikan petani kita ya memang belum seperti yang kita pikirkan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong teman-teman, semua aplikasi yang kita launch, kita rilis itu semaksimal mungkin, itu semudah-mudahnya orang bisa mengakses dan bisa mengoperasionalkan itu. Karena itu, alhamdulillah kerja keras teman-teman BICP Agroklimat, saya tahu adik-adik semua yang muda-muda ini, kita dorong terus, sehingga beberapa item-item yang informasi yang ada di siap tanam ini sudah mulai kita perbaiki, kita update, kita termasuk yang kita harapkan pengguna itu validasi, termasuk akurasi prediksi yang kita hasilkan. Karena biar manapun siap tanam ini ada pesan moral di dalamnya, bahwa aplikasi ini memang bisa diimplementasikan. Nah, karena kita ingin dengan ini petani kita khususnya di lahan-lahan kering itu dengan menggunakan ini bisa merencanakan waktu tanamnya, sehingga apa yang diharapkan paling tidak panen kita bisa dapatkan. Oleh karena itu aplikasi ini memang terus akan berproses seiring dengan waktu, sehingga memang sekarang ini belum dalam versi Android. Saya kepinginnya itu orang di handphone itu sudah bisa langsung secara mudah, karena biar pun hampir sekarang semua orang sudah punya handphone. Petani pun sekarang sudah. Oleh karena itu ke depan kita ingin aplikasi ini dalam genggaman. Memang harus supaya tidak begitu berat. Ini kan kalau semua informasi dikeluarkan itu kan pasti perlu ruang yang besar. Oleh karena itu memang harus dipikirkan gimana caranya sehingga program ini sekalian informasi-informasi yang penting yang dibutuhkan petani itu bisa keluar di situ. Dan saya terima kasih alhamdulillah dengan memasukkan neraca air itu sudah salah satu bagian terkait dengan akurasi informasi yang akan kita hasilkan. Neraca air tanaman, ada neraca air lahan, macam-macam neraca air yang kita sudah pelajari bersama, dan ada ahli neraca air ini Pak Haris Pramudia. Itu juga bagian-bagian yang kita harapkan terkait dengan prediksi yang dihasilkan siap tanam ini. Saya yakin dan tentunya pasti lebih update, lebih presisi dibanding sebelumnya. Karena kalau versi yang lama kita hanya menggunakan informasi air hujan saja, berapa jumlah air hujan yang ada. Kalau dengan adanya neraca air ini, kita akan tahu seperti apa potensi ketersediaan air
baik yang ada di permukaan, di sungai, termasuk di dalam tanah, ada sebatas yang bisa diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, saya yakin dengan menggunakan dan memasukkan parameter atau pengubah neraca air, saya yakin siap tanam ini lebih akurat dibanding versi sebelumnya. Karena itu terima kasih Bu Rahma, Kepala Balai Besar BSIP Agroklimat yang telah bersama-sama tentunya teman-teman semua tim yang sudah merancang ini, dan ke depan kita berharap ini bisa sampai level desa. Jadi ini masih level kecamatan ya Bu Rahma ya. Ya, ke depan kalau bisa level desa akan jauh lebih baik. Dan yang paling penting sebenarnya yang sering kita lupakan ini updatingnya ini. Sebulan bisa berapa kali? Kalau Siskrop kan kita updating tiap 2 minggu. Bisa nggak kita updating paling tidak sebulan sekali lah. Sehingga informasi yang kita keluarkan memang ya update memang. Nah, ini memang tidak mudah Bapak sekalian teman-teman semua, tapi saya melihat kalau melihat dari programnya, melihat dari beberapa yang ini sebenarnya harus sudah bisa, karena sudah lebih mudah, tidak begitu rumit lagi, sehingga teman-teman tim saya yakin. Nah, ke depan kalau kita bisa mengintegrasikan dengan Siskrop kita, mungkin siap tanam ini jauh lebih powerful, karena kan penggunaan satelit yang kita gunakan di kalender tanam ini kan, kalau di Siskrop kan sudah Sentinel, malah Sentinel-1 sudah kita gunakan di Siskrop itu. Kalau saya nggak tahu di siap tanam ini apa sudah masih pakai apa namanya satelitnya itu? Paris apa namanya satelitnya itu? Modis ya? Oh sudah, Sentinel-2. Jadi kalau ini kan sudah Sentinel-2 sudah bagus. Siskrop kita sudah Sentinel-1, kalau kita bisa nanti lebih update lagi, saya yakin ininya jauh lebih powerful informasi yang didapatkan. Karena itu Bapak sekalian, teman-teman semua, terutama penyuluh, Pak Asad ada di sini ya. Program ini bisa diimplementasikan kalau lebih banyak orang yang menggunakan, lebih banyak orang yang tahu terkait dengan aplikasi ini. Karena itu peran teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia juga punya peran yang besar dalam rangka mengimplementasikan aplikasi siap tanam ini. Dan harus dibangun bahwa tidak semua orang paham pertanian. Jadi tidak semua orang tahu terkait dengan ini, sehingga memang saya selalu menyarankan teman-teman semua aplikasi itu harus lebih simpel, lebih ringkas, sehingga siapapun bisa mengoperasionalkan itu dengan baik. Dan alhamdulillah terima kasih semua jajaran Balai Besar BSIP, termasuk BSIP Agroklimat yang telah merancang ini. Tentunya ini belum sempurna, belum maksimal, masih perlu terus kita update, kita perbaiki, tapi kalau ada keinginan bersama tentunya ini kita bisa terus perbaiki sehingga apa saja yang kita harapkan dari aplikasi ini bisa kita terapkan dan semua stakeholder itu bisa memanfaatkan dengan baik. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, Bapak sekalian, dan insya Allah aplikasi ini akan bermanfaat, apalagi Bapak Menteri Pertanian sekarang punya program, 3 program utama yang sementara didorong, yaitu optimalisasi lahan rawa, dan saya yakin kita akan ada siap tanam rawa juga ya, sudah termasuk di situ, ada kurang lebih 400.000 hektar lahan yang sementara didorong untuk di 11 provinsi. Jadi optimasi lahan rawa ini yang paling utama itu memperbaiki saluran irigasi sebenarnya dan memperbaiki pintu air, itu yang pada lahan baku sawah yang ada. Yang kedua, program pompanisasi 1 juta hektar, 500.000 hektar di Jawa dan 500.000 di luar Jawa, dan 500.000 hektar
padigogo, pemanfaatan lahan di sela-sela perkebunan. Tahun depan kita BSIP melalui BSIP Balai Besar Agroklimat, kita sudah diminta untuk mendetilkan peta 3 sampai 5 juta hektar lahan rawa untuk pembukaan lahan baru. Ini sementara berproses dan mudah-mudahan tahun depan akan ada 1 juta hektar lahan rawa yang akan kita buka kembali dalam rangka menyiapkan luas tambah tanam secara nasional. Bapak sekalian saya hormati dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam atau siap tanam versi 1.0 secara resmi di launching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan Bapak Kepala Badan sekaligus telah berkenan melaunching Siap Tanam 1.0. Demikian hadirin, Siap Tanam 1.0 telah resmi dilaunching oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Untuk itu mari kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi. Untuk selanjutnya adalah sesi foto. Silakan Bapak Ibu untuk dapat maju ke depan untuk foto bersama Kabadan. Mohon berkenan Bapak Kepala Badan Standarisasi Pertanian untuk dapat berfoto. Untuk peserta yang hadir secara daring, silakan untuk menghidupkan kamera. Baik Bapak Ibu semua, sekarang akan kita ikuti bersama pengenalan Siap Tanam 1.0 dan testimoni oleh Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, Ibu Rima Purnamayani, SPMSI, yang dilanjutkan dengan diskusi. Untuk itu, kami mengundang Ibu Dr. Kamila Sari Haryati, SSI MSI, untuk bertindak sebagai moderator. Kepada Ibu Kamila, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Bapak Profesor Fajri Jufri. Yang kami hormati Bapak Sesba, masih ada ya beliaunya? Oh, lagi sehat. Yang kami hormati Bapak Ibu Kapus KBB, serta para Bapak Ibu Kepala Balai dan seluruh pejabat struktural lingkup BSIP. Yang kami hormati juga Bapak Ibu senior kami, ada Bapak Dr. Aris Pramudia dan juga ada Bapak Dr. Setiono Haryadi.
Yang kami hormati juga para undangan yang telah hadir pada hari ini, baik secara offline maupun online. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama Bapak Kepala Badan telah melonsing secara langsung siap tanam, yaitu sistem informasi adaptif untuk tanaman, untuk perencanaan tanam versi 1.0. Kemudian untuk lebih mengenal dan memahami siap tanam ini, di sini telah hadir bersama kita Ibu Kepala Balai, Ibu Rima, yang mungkin nanti akan lebih menjelaskan secara detail kepada kita apa itu siap tanam. Baiklah, kepada Ibu Kepala Balai, waktu dan tempat kami persiapan. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Mila untuk pengantarnya. Baik yang terhormat Bapak Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Bapak Sesba, Bapak Kapus KBB, Profesor Riset, kemudian Pak Murizal dan tim ahli siap tanam Bapak Siono Haryadi. Terima kasih atas kehadirannya, juga Bapak Ibu yang hadir secara online maupun offline. Di sini saya ingin menyapa Ibu Prof. Justika Barsa. Mohon izin, terima kasih Ibu atas kesempatan Ibu untuk hadir bersama kami di sini. Kami sangat bangga dengan Ibu yang masih mengikuti seluruh kegiatan Kementerian Pertanian. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf tadi Bapak, mungkin saya tidak memberitahu Bapak Badan atas kehadiran Ibu. Terima kasih banyak. Mohon izin saya atas nama tim Siap Tanam ini akan menyampaikan sedikit informasi terbaru atau menyampaikan apa itu Siap Tanam, sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam, dan ini versi 1.0. Silakan lanjut. Baik, jadi aplikasi ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu KBB SDLP dan juga Bapak Kepala Badan bagaimana sejarahnya atau historinya, dan memang kurang dari 3 jam Siap Tanam ini dapat maksudnya tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa menjadi Siap Tanam versi 1.0, dan di sini Siap Tanam menyediakan rekomendasi waktu, pola dan luas tanam untuk tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai berdasarkan prediksi curah hujan dan kesediaan air selama fase pertumbuhan. Jadi ada 3 komoditas tanaman yang waktu, pola dan luas tanamnya kita bisa lihat di aplikasi Siap Tanam ini. Kemudian informasi yang ada juga adalah penentuan awal tanam yang menggunakan prediksi curah hujan, datanya kita peroleh dari BMKG, dan sementara rekomendasi pola dan luas tanam ini sudah dilengkapi oleh neraca air tanaman, tadi juga sudah disampaikan. Jadi perbedaannya dengan aplikasi sebelumnya itu adalah adanya data neraca air tanaman yang tidak hanya berdasarkan curah hujan. Kemudian Siap Tanam juga menyediakan informasi resiko penurunan produktivitas akibat OPT atau organisme pengganggu tanaman serta dampak perubahan iklim, serta ada juga informasi optimasi produksi dengan rekomendasi irigasi suplementer dan juga bagaimana rekomendasi pupuknya serta varietas apa yang digunakan untuk masing-masing agroekosistem. Nah, sistem informasi Siap Tanam ini bisa diakses secara daring, secara online, maksudnya harus ada jaringan internet, dan juga bisa secara offline. Secara offline ini maksudnya setelah kita mengakses secara online, kita bisa download data-datanya di info BPP. Nah, itu selanjutnya bisa kita pegang datanya untuk dilihat sewaktu-waktu. Nah, Siap Tanam ini bisa diakses di website yaitu katam.id. Jadi coba Bapak Ibu bisa coba sekarang mungkin www.katam.id, di sana akan terbuka aplikasi Siap Tanam, dan nanti pada setelah sesi presentasi ini nanti kita akan coba bersama-sama. Lanjut.
Nah, apa saja informasi-informasi selain waktu tanam tentu saja yang ada di fitur siap tanam ini? Yang pertama itu informasi kalender tanam. Jadi kapan waktu menanam, di sini ada rangkumannya, rekomendasi awal tanamnya kapan, kemudian pola tanamnya bagaimana, misalnya dalam setahun itu padi 3 kali atau 2 kali, kemudian luas tanamnya berapa. Di situ bisa Bapak Ibu dapatkan informasinya. Selain itu juga dilengkapi dengan potensi sumber daya lahan, iklim, dan air. Nah, yang kedua adalah informasi neraca air. Neraca air ini, informasi ini berisi neraca air sawah, baik itu sawah irigasi, sawah tada hujan maupun di lahan rawa, sawah rawa. Dan juga termasuk ketersediaan airnya bagaimana, kebutuhan airnya berapa, serta jika ada defisit itu kita bisa ketahui defisit air atau kebutuhan irigasi tambahannya itu berapa. Nah, ini memang lebih lengkap karena datanya tidak hanya dari curah hujan, juga ada sumber air permukaan sehingga kita bisa mengetahui pada saat Bapak Ibu menanam kapan itu ternyata airnya cukup atau tidak dan berapa kekurangannya. Nah, kemudian selanjutnya informasi produksi dan ini sarana produksi ya. Sarpras ini sebenarnya sarana produksi karena terdiri dari benih dan pupuk. Di sini berisi proyeksi luas tanam dan produksinya berapa. Jadi masih proyeksi ya Bapak Ibu ya, proyeksi pada saat masa tanam tersebut, berapa luasnya, berapa produksi, dan berapa kebutuhan benih dan pupuk selama 1 tahun. Jadi selama 3 misalnya pertanamannya padi 3 musim tanam, itu kita sudah tahu berapa kebutuhannya selama setahun, kebutuhan benih dan pupuknya. Itu sudah ada informasinya. Kemudian yang selanjutnya informasi produksi, ini berisi rekomendasi varietas tanaman pangan yang sesuai dengan status kerentanan DPI wilayahnya. Jadi varietas yang adaptif terhadap DPI itu ada rekomendasinya. Juga pada wilayah-wilayah yang defisit air itu kita juga ada memberikan rekomendasi irigasi suplementernya. Nah, kemudian yang terakhir ada informasi alamat penting, tentu saja alamat Balai Penerapan seluruh Indonesia, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian, karena Bapak Ibu di seluruh wilayah Indonesia jika ada mungkin ingin mencari informasi terkait siap tanam atau juga ingin memberikan masukan, itu silahkan menghubungi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BSIP Provinsi, dan juga ada alamat-alamat kios pupuk terdekat sehingga Bapak Ibu mudah untuk menjangkau saprodinya. Lanjut. Nah, kemudian fitur-fitur yang itu tadi informasi-informasinya, kemudian fitur yang bisa atau konten atau fitur yang ada di siap tanam ini adalah kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini bentuk yang nanti akan Bapak Ibu lihat di webnya. Itu pertama kalender tanam yang tadi berisi informasi-informasi utama yang dihasilkan oleh siap tanam. Kemudian data summary. Jadi kalau di depan tadi itu kita bisa lihat kecamatan, misalnya ketik kecamatan, kemudian muncul informasinya. Tapi di data summary itu berisi rangkuman informasi-informasi di level kabupaten dan juga provinsi. Jadi kalau misalnya melihat di Kabupaten Musi Banyu Asin misalnya, nah itu rangkumannya ada di data summary tersebut. Kemudian fitur dokumentasi KATAM ini berisi penjelasan tentang metode yang digunakan dalam analisis siap tanam. Dokumentasi siap tanam maksudnya berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam analisis siap tanam versi 1.0. Jadi apa yang digunakan oleh tim siap tanam untuk menghasilkan informasi tersebut, Bapak Ibu bisa melihat di dokumentasi siap tanam tersebut. Kemudian ada fitur download data. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kalau bisa diakses secara offline, itu di sini ada pilihan untuk mendownload atau mengunduh rangkuman informasi siap tanam dari level kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nanti kita bisa simulasi atau kita bisa praktek untuk melihat bagaimana cara mendownload data tersebut. Kemudian ada kontak kami berisi pilihan untuk ini kontak kami itu berisi keterangan tentang informasi
menghubungi siapa ya? Menghubungi siapa? Kontak us lah seperti biasa. Lanjut, itu maaf ada kekeliruan. Lanjut. Langsung simulasi ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Hanya sementara segitu dulu penjelasan mengenai kurikulum. Izin Ibu kita izin Bapak Ibu yang ada di online, kita kedatangan tamu istimewa Ibu Endang Stohari, dan saya akan mengulas sedikit ini bahwa kita ada aplikasi Siap Tanam Ibu, Siap Tanam versi 1.0. Di sini adalah aplikasi dari BSIP Kementerian Pertanian yang menyediakan rekomendasi kapan waktu tanam, bagaimana pola tanamnya, kemudian berapa proyeksi luas tanamnya berdasarkan prediksi curah hujan dan ketersediaan air selama pertumbuhan tanaman. Jadi kita menggunakan raca air untuk mengetahui berapa ketersediaan air pada saat waktu tanam itu. Kemudian kita juga merekomendasikan varietas yang digunakan, berapa pupuk, kemudian kebutuhan pupuknya berapa banyak dan kebutuhan benihnya berapa banyak. Kemudian kita juga ada menginformasikan resiko penurunan produksi akibat ada serangan OPT dan dampak perubahan iklim. Selain untuk adaptasi itu, kita juga merekomendasikan apa irigasi suplementernya jika ada defisit air atau kekurangan air. Nah, aplikasi Siap Tanam ini bisa dibuka melalui website katam.id. Dan kita memang hari ini kebetulan hari ini memang launchingnya oleh Bapak Kepala Badan. Senang sekali Ibu bisa hadir bersama kami. Jadi kalau Ibu ketik Katam ID nanti bisa terbukalah website Siap Tanam ini. Mungkin bisa langsung contohnya langsung operator. Jadi dari website kita ketik katam.id, muncul covernya seperti ini, sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam atau siap tanam versi 1.0. Jadi ini merupakan perencanaan produksi tanaman pangan untuk berketahanan iklim. Kemudian kita klik saja, di sini muncul selanjutnya gambarnya seperti ini. Di situ ada pilih kecamatan. Pilih kecamatan, kita ketik misalnya terserah operator mau kecamatan apa di Jawa Timur coba. Kecamatan Ibu. Siapa yang orang Jawa Timur? Di sini ada kecamatan yang mau ditampilkan. Malang. Hah? Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, selanjutnya ini wah, saya harus maju, ini nggak kelihatan Ibu. Baik, jadi ini yang ada petakannya itu adalah Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan awal tanam awal April. Awal April ini adalah dasarian pertama, yaitu 1 sampai 10 di bulan April. Berarti saat ini
Ya, Bu. Kecamatannya ya. Bojong Bitung Bu ya? Oh Pitu, Bojong Pitu. Di Pitu, ya. Ya, baik. Ya, baik, di sini awal tanamnya adalah awal April, jadi dasarin pertama atau 10 hari pertama di April, dengan pola tanam setahunnya adalah kita rekomendasi adalah padi. Kemudian untuk legendanya, di sini ada legenda, mohon dibuka tadi sebelumnya yang sebelum lahan baku sawah. Untuk kalender tanam di sini ada dari warna-warna di peta itu ada keterangannya. Untuk di sini ada oranye ya, banyak yang oranye itu banyak di April 1 sampai April 2 atau awal April sampai April pertengahan. Itu adalah waktu tanamnya. Jadi dasarian di April di bulan April itu banyak di lokasi tersebut. Kemudian kalau misalnya kita buka nanti misalnya di bulan Oktober mungkin warnanya akan berubah sesuai dengan masa tanam yang dianjurkan. Kemudian yang selanjutnya enggak ada. Ya. Nanti panennya di Siskrop ya Ibu ya. Nanti di aplikasi Siskrop kita bisa melihat proyeksi panennya. Selanjutnya di bawah kalender tanam ada luas baku sawah. Nah ini rata-rata ya di Jawa ya semua sudah masuk ke luas baku sawah. Kemudian lanjut zona agroklimatnya, legendanya. Tolong. Nah di sini zona agroklimatnya hijau muda itu basah, iklimnya basah dengan bulan kering 3-7 bulan per tahun. Nanti mungkin ini karena kebetulan lihatnya per kecamatan. Kalau misalnya di kecamatan lain mungkin wilayah timur itu juga zona agroklimatnya akan berbeda. Kalau di sini 3 kali tanam Ibu. Kemudian ketersediaan air. Nah ketersediaan air di sini levelnya itu ada yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Maksudnya seperti ini, untuk level sangat rendah itu bukan berarti tidak ada air, tapi air yang tersedia di lokasi tersebut itu sudah dimanfaatkan untuk pertanaman, sehingga ini sudah dioptimalisasi air tersebut untuk pertanaman. Namun jika masih biru tua, itu berarti ketersediaan airnya masih tinggi, sehingga masih ada potensi untuk melakukan perluasan areal tanam karena sumber airnya masih sangat tinggi namun belum termanfaatkan. Jadi gradasi dari sangat muda sampai tua itu artinya seperti itu. Sangat tinggi berarti airnya banyak namun belum dimanfaatkan, sehingga itu masih bisa kita manfaatkan untuk pertanaman. Lanjut. Nah yang itu habis ya. Nah ini ada beberapa informasi yang tadi untuk kalender tanam itu sudah tersedia dari selama setahun pada saat MK1-nya itu di awal April, nanti di MK2 awal Agustus dan di MH itu awal Desember untuk Bojong Picung. Kemudian ada potensi curah hujannya, kemudian ada luas lahan atau proyeksi profitas lahannya, kemudian ada juga opsi sumber airnya. Lanjut. Mungkin ke yang kedua, neraca air tadi adalah informasi kalender tanam. Kalau kita lihat di ujung itu. Yang kedua ini adalah neraca airnya.
di mana yang biru itu adalah ketersediaan airnya, kemudian kalau ada warna merah itu artinya defisit irigasi. Alhamdulillah di sini tidak ada defisit irigasi dan kebutuhan air, ketersediaan air masih mencukupi kebutuhan air, namun mungkin ada sedikit ketersediaan airnya lebih rendah daripada kebutuhan air, dan nanti akan ada rekomendasi pengelolaan airnya atau irigasi suplementernya. Kemudian ke produksi dan ke proyeksi luas tanam dan produksi, kemudian proyeksi kebutuhan pupuk. Jadi di sini luas tanamnya selama setahun ya Bapak Ibu, di sini untuk padi itu sekitar 7.000-an dengan proyeksi produksinya adalah 41 ton. Nah, berapa kebutuhan benih dan pupuk ini sudah kita bisa tahu selama setahun di ASEP 2024 ini, bahwa benih membutuhkan 192.000 kilo dengan asumsi 1 hektarnya 25 kilo. Kemudian juga kebutuhan rekomendasi pupuk baik pupuk majemuk maupun pupuk tunggal. Lanjut. Kemudian optimasi produksi. Optimasi produksi tidak keluar kah? Nah, ini yang terakhir itu alamat penting kios pupuk dan juga alamat BSIP Jabar. Mungkin nanti ditambah kontak by WA ya, karena telepon mungkin agak sulit sekarang. Ya. Apalagi? Oh, download data ini mohon izin, di sini download data yang bisa kita peroleh secara offline. Jadi Bapak Ibu terutama dari BPP-nya ya bisa sekali buka kemudian di download datanya. Gangguan sinyal mungkin ya. Nanti ada informasi-informasi yang tadi itu bisa didapatkan. Ya, secara nanti bisa, ini sepertinya ada sinyal Bapak Ibu. Beli sinyal kalau enggak. Itu ada fitur downloadnya, nanti bisa dilanjutkan, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, peserta launching Siap Tanam Persis 1, kita kedatangan tamu yang terhormat, Bu Dr. Endang Estohari. Selamat datang Bu Endang. Bu Dr. Endang Estohari ini anggota Komisi 4 dari fraksi Gerindra. Nah, ini beliau yang paling banyak membantu BSIP Banalitbang selama periode pertama beliau. Tepuk tangan dulu untuk Bapak sekalian. Izin Bu Endang, hari ini Kementerian Pertanian BSIP mengannounce salah satu produk unggulan kita, Siap Tanam Persis 1.0. Jadi ini kita didedikasikan untuk petani Indonesia. Jadi harapan kita dengan adanya aplikasi ini, petani seluruh Indonesia bisa mengoptimalkan lahan sawahnya. Baik lahan sawah irigasi, tada hujan, termasuk lahan rawa. Ke depan ini kita akan sinkronkan nanti pasti sudah diingatkan Bu Rima ya, sinkronkan dengan sumber-sumber air, kan sudah ada nanti itu. Ini kan nyambung dengan Pak Menteri, termasuk nanti ketersediaan pompa yang ada di situ. Jadi supaya nanti 3 program utama Pak Menteri atas arahan Bapak Presiden Jokowi dan calon Presiden Pak Prabowo itu optimasi lahan, karena ke depan lahan rawa menjadi penting. Kalau ada informasi itu, saya yakin ini, tadi pertanyaan Bu Endang, tambahkan waktu panen, karena itu gampang itu, tinggal kapan tanamnya, kapan panennya, tinggal dihitung pakai paritas apa. Kalau 115 hari tinggal nambah, artinya ada range, artinya jangan sampai tidak ada itu, karena kalau prediksi beliau ini akan teman-teman Bulog juga bisa memanfaatkan ini. Dari awal sudah tahu tanamnya, tahu panennya, sehingga berapa beras yang akan diserap di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana ya Bu Endang, bisa menyiapkan dari awal.
berapa kebutuhan anggarannya masuk. Nah, kalau kita punya itu, jadi mudah-mudahan kita bisa segera ya Bu Rima ya, Bu Rahma ya, dilengkapi itu. Kalau lebih lengkap nanti saya akan undang Pak Menteri juga, termasuk tempat menyampaikan bahwa kita punya dalam rangka mendorong optimasi lahan tada hujan khususnya di Indonesia. Itu mungkin Bu Endang acara kita pagi hari ini, dan insya Allah besok pagi anggota Komisi 4 pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI akan berkunjung di Cimanggu melihat beberapa hal terkait dengan fasilitas yang kita miliki, khususnya target utama bagaimana menyiapkan regulasi terkait undang-undang sumber daya genetik ya Bu Endang. Dan alhamdulillah support dan dukungan penuh dari Bu Endang yang beliau, dan kita berterima kasih karena Bu Endang sangat paham betul sejarah berdirinya Badan Litbang. Beliau termasuk pendiri nih, Bu Endang, Pimpro Patap pada zamannya. Arem. Saya sekolah dulu zamannya Bu Endang ini, Arem 2 ya Bu Endang ya. Karena ada Arem 1, Arem 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita harapkan dengan mudah-mudahan masih tetap di Komisi 4 ya Bu Endang ya. Ya, insya Allah banyak hal yang kita inginkan, dan BCP Badan Litbang insya Allah dengan Irian Bu Endang, karena yang tahu betul seperti apa sejarah awal berdirinya Badan Litbang dan sampai sekarang, dan beliau tahu betul seperti apa, dan kita banyak berharap dengan dukungan dan fasilitasi teman-teman DPR khususnya Bu Endang Istohari, BCP ke depan seperti apa. Dan kita ingin sedikit ada, karena saya sampaikan ke teman-teman, kalau BCP tugasnya hanya mengeluarkan SNI itu terlalu gampang bagi, artinya dengan sumber daya yang kita miliki sekarang Bu Endang fasilitasi itu terlalu mudah bagi kami sebenarnya ya Pak Mursal ya. Kalau hanya mengejar tugasnya semua membuat standar SNI, karena potensi dan aset yang dimiliki jauh lebih dari itu. Karena itu ke depan kita ingin dari hulu sampai hilir. Standar sudah bagus karena itu di hilirnya. Karena kita ingin hasil-hasil riset ataupun itu tidak hanya dalam bentuk prototipe, tapi sudah produk yang siap untuk distandarisasi dan disebarkan ke masyarakat pada umumnya. Makasih atas kehadiran beliau. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabadan. Izin melanjutkan sedikit ya tadi. Nah, ini yang tadi download data. Jadi sama sebenarnya yang di internet, cuman ini sekali buka di download bisa Bapak Ibu simpan, kemudian bisa dilihat kembali karena ini kan per 3 bulan. Lanjut. Ini ada sama tadi informasi air tanam, kemudian proyeksi kebutuhan benih dan pupuk, terus ada juga tabel neraca air tanamannya mulai dari setiap bulannya bisa dilihat. Nanti arahan Pak Kabadan memang saat ini ada program pompanisasi, nanti kita akan mencoba menginput pompa, ketersediaan pompa di lokasi tersebut dan bagaimana sumber airnya dan bagaimana mengintegrasikannya. Kemudian lanjut, fitur apa lagi? Sini terakhir ada alamat penting. Tentu saja siap tanam ini akan diinformasikan lebih lanjut oleh Balai Penerapan seluruh Indonesia. Nanti kita akan ada pertemuan kembali insya Allah untuk lebih menginformasikan lebih detail sehingga teman-teman di Balai Penerapan seluruh Indonesia bisa menyampaikan kembali ke dinas, ke BPP dan seluruh stakeholder pengguna siap tanam ini. Lanjut slide lagi ya. Ya, kembali ke slide. Ya, next. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim Siap Tanam. Tentu saja kami tidak sendirian dan terima kasih kepada Pak Asmar
Kepala BB Pasca Panen yang sudah menginisiasi, mengembangkan dan motivasi tim siap tanam di Balai Agroklimat, dan kemudian Pak tim ahli Pak Setiono Haryadi yang sudah membantu, tentu saja Ibu KBB yang selalu mensupport dan selalu memotivasi, dan tim kami mau disebutkan. Pertama Adrian Munaf. Adrian Munaf yang paling kanan, di selanjutnya sebelahnya Ibu Karmila, di belakangnya dulu, di belakangnya Mbak Nada, kemudian Mas Argo, selanjutnya Pak Adang, selanjutnya ada Mbak Darin, kemudian Mas Agustian, kemudian ada Mas Ronald, dan di belakangnya Mbak Noya. Terima kasih. Selama beberapa bulan terakhir tim siap tanam ini kerja keras, bahkan di detik-detik terakhir mempersiapkan launching siap tanam ini masih tetap bekerja. Terima kasih. Ada lagi? Itu saja ya. Ini kontak kami. Bisa masuk ke websitenya, bisa by phone dan bisa by email jika ada informasi yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih, mungkin itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa berdiskusi, dan diskusi ini nanti akan dibantu jawabnya oleh semua tim siap tanam tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kabalai yang telah menyampaikan kepada kita semua tentang sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam atau yang kita sebut juga siap tanam. Dari informasi siap tanam ini ada beberapa info yang bisa kita dapatkan yang juga merupakan pengembangan dari Katam terdahulu. Jadi tetap masih ada informasi kalender tanamnya, kemudian ada tambahan fitur yang baru yang saya lihat tadi, yaitu ada informasi neraca air dan optimasi produksi ya Bu ya. Kemarin itu waktu di Katam kita belum sampai ke optimasi produksi. Ada juga produksi sarana produksi, saprasnya, dan juga beberapa alamat penting. Dan tadi juga kita sudah lihat kalau dulu kita menyebutnya info BPP ya Bu ya, untuk informasi teman-teman di BPP itu ada yang suka kita print, kita sebut info BPP. Kalau di sini tadi namanya agak sedikit berubah, tapi isinya hampir mirip-mirip info BPP. Dan juga kalau di Katam dulu itu ada informasi bencana gitu ya, banjir, kekeringan, OPT. Kalau di sini juga tadi saya lihat, tapi tidak di dalam Katam, tapi tidak di dalam kalender tanam, tapi ada opsi khusus ya yang masuk di produksi sapras itu. Kalau saya tidak optimasi produksi, kayaknya tadi masuknya di situ ya. Baik ya. Mungkin kita punya waktu sekitar 30 menit, atau mungkin kalau nanti mau ditambah bisa kita tambah untuk berdiskusi, karena saya yakin masih banyak sekali informasi yang ingin digali oleh Bapak Ibu semua, baik yang offline maupun yang online. Untuk itu kami persilahkan mungkin terlebih dahulu untuk yang offline ya Bu Kabalai ya, mungkin ada Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya atau memberi saran atau memberi masukan terkait sistem informasi kita yang baru ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang hadir. Ya, ada lagi atau satu-satu aja Bu? Gimana Bu Kabalai? Mungkin satu-satu aja ya. Bisa Mas? Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kabadan. Saya kira ini satu aplikasi yang memang kita sedang tunggu-tunggu sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun juga program-program yang sekarang lagi gencar-gencarnya ini memang harus didukung dengan informasi yang akurat. Ya, termasuk informasi di lapangan yang seperti apa, karena kalau tidak
ini kan keseragaman itu akan susah ya. Yang pertama mungkin terkait dengan aplikasi ini tentu siap. Mana lanjut? Yang pertama, dari semua sistem yang kita sudah peroleh, kita sudah dapatkan, sebelum-sebelumnya kan ada Katam, Siskrop. Nah, yang apa namanya? Yang terpenting sekarang kan bagaimana mengimplementasi di tingkat lapangan itu. Ya, kita mungkin kemudian bagaimana tingkat akurasinya seperti apa di lapangan. Nah, ini ya, karena boleh kita bicara tentang akurasi di Jawa misalnya 60-70%, tapi kalau di luar Jawa khususnya kawasan timur, kemudian Sumatera itu kan dalam satu kecamatan mungkin kalau di Kalimantan satu kecamatan mungkin sudah satu kabupaten di Jawa, sehingga ini harus kita hati-hati terkait dengan akurasinya. Ya itu yang saya sarankan. Jadi sehingga apa yang harus kita lakukan mungkin memperbanyak sampel-sampel untuk menguji keakuratan itu. Mungkin sudah saatnya kita mengaktifkan kembali komisi teknologi atau komisi rekomendasi di tingkat kabupaten itu atau provinsi. Karena kalau tidak, ini akan susah kita dalam hal bekerja sama dengan sistem pengembangan pertanian yang ada di daerah itu. Karena mereka ini kan yang kita harapkan bersosialisasi banyak ini kan penyuluh. Ya, sehingga kalau kita tidak klop dengan komisi teknologi atau komisi rekomendasi yang ada di daerah itu agak susah, karena yang selalu jadi ketua komisinya itu kan Pak Gubernur, dan yang punya di daerah itu di kabupaten itu Pak Bupati, sehingga kita lebih mudah berkoordinasi, bekerja sama untuk bagaimana mengimplementasikan ini, karena bagaimanapun juga BPP itu dibawa kendali Dinas Pertanian. Nah ini kuncinya kalau menurut saya, karena saya dulu waktu Katam, saya kebetulan masih PJ Katam juga di BPTP, enak aja sayanya, enak gitu, karena kita berdiskusi selalu lewat pintu dinas dan BPP itu. Itu yang ketiga, perlu kita memperhatikan, karena sistem ini bukan hanya ada di kita. Ya, ada di Dirjen Teknis juga. Bagaimana mensinergikan ini? Itu harus hati-hati, karena nanti penyuluhnya bingung. Ya, yang mana mau dipedomani? Tapi yang jelas bahwa karena mereka punya program di Dirjen TP itu dengan sistem tandingnya, kemudian ada program teknisnya, tentu mereka lebih. Tapi kalau kita bisa bersinergi, maksudnya bagaimana membuat akurasi ini bisa kurang lebih sama, itu saya kira tidak terlalu susah. Kemudian saya kira ada juga LKP 2 ini sudah mendekati selesai untuk menuju LKP 2. Itu informasinya itu sangat penting nanti untuk dimasukkan dalam rekomendasi misalnya kebutuhan pupuk. Karena bagaimanapun juga kajian-kajian terkait dengan pemupukan di daerah itu, meskipun kita punya data akurasi tanah yang banyak, tetapi kalau bukan kajian, itu masih banyak tingkat ketepatannya itu masih jauh lebih tinggi kalau sudah ada kajian dibanding hanya misalnya mengetahui sifat tanah dan sebagainya itu. Yang terakhir mungkin perlu meningkatkan sinergi atau kerjasama dengan Badan Penyuluhan. Ini harus dikoordinasi, Bu. Karena bagaimanapun juga jembatan untuk ke bawah itu terkait dengan informasi saya kira lebih mudah, sehingga
sinergi ini saya kira sangat penting. Saya kira itu Bu informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin beberapa poin buka balai terkait yang ditanyakan, perlu adanya implementasi ya di lapang ini untuk tingkat akurasinya bisa lebih bagus lagi, kemudian adanya sinergi nanti dengan badan-badan lain agar sistem ini bisa berjalan lebih baik. Mangga silakan buka balai. Langsung saja pertanyaan berikut. Langsung aja ya. Baik, mungkin nanti dikumpulkan dulu. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang di offline dulu. Sementara belum ada, mungkin kita beralih ke Bapak Ibu yang ada di online. Mungkin sudah ada yang raise hand. Siapa itu? Pak Taufik ya? Nggak kelihatan sih. Ini nggak jelas ini. Oh, ini pertanyaan secara chat ya tadi ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Muhammad Ridwan, kemudian ada Bu Neni dan Pak Jakob dan juga ada Nur Hasimah. Gimana Bu Kabalai? Mungkin ini 4 pertanyaan saja sudah cukup banyak ya. Nanti digabung saja. Jadi ada 6. Silakan Bu Kabalai. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, tanggapannya. Terima kasih Pak KBB Penerapan untuk ini selain pertanyaan mungkin banyak saran ya Bapak. Jadi pertama untuk tingkat akurasinya memang kalau dulu waktu Katam kita ada validasi ya Pak, dan ini kita mau coba lagi bangun melalui teman-teman di lapangan, tapi mengenai mekanisme bagaimana sistemnya itu masih dalam didiskusikan. Tapi memang mungkin melalui BPP juga kita bisa BPP mungkin bisa mengimplementasikannya. Nah, dan jika ada informasi atau umpan balik bisa disampaikan ke kami. Misalnya itu kurang tepat atau kurang sesuai, terutama di daerah luar Jawa, itu bisa disampaikan ke kami dan juga bisa disampaikan melalui Balai Penerapan. Nah, kalau untuk komisi rekomendasi, memang kalau dulu di setiap provinsi ada rekomendasi, mohon izin mungkin kembali menjadi tugas Balai Besar Penerapan, izin Bapak. Melalui Balai Penerapan, karena memang sangat penting dan dirasa itu sangat membantu komisi teknologi atau komisi rekomendasi itu dalam mengimplementasikan program-program Kementerian Pertanian ataupun untuk mengintroduksi atau mengaplikasikan teknologi-teknologi yang sudah kita luncurkan pada saat zaman Badan Litbang. Nah, untuk sekarang itu bisa diaktifkan kembali, mungkin disampaikan di provinsi melalui Balai Penerapan. Jika memang sudah ada, jika memang masih ada komisi rekomendasi, maka kami melalui Siap Tanam bisa masuk ke komisi rekomendasi tersebut Bapak, untuk lebih memasifkan informasi ini dan mungkin lebih banyak implementasinya. Nah, kemudian untuk aplikasi memang banyak di Dijen TP juga ada Simotandi ya Bapak. Kemudian ada juga layanan konsultasi padi yang rekomendasinya sama yaitu pupuk. Nanti kami akan coba mensinergikan minimal saling mengenalkan dulu aplikasi ini ke Dijen teknis lainnya sehingga nanti mungkin didapat titik temu bagaimana mensinergikannya atau mungkin ada perbedaan sehingga bisa semuanya bisa digunakan. Kemudian untuk meningkatkan sinergi dengan lembaga penyuluhan, kami mohon kembali bantuan dari Balai Besar Penerapan dan juga Balai Penerapan karena yang paling dekat di lapangan dengan para penyuluh adalah Balai Penerapan dan mungkin melalui program Kementerian Pertanian yang pada saat ini yaitu optimasi lahan, kemudian pompanisasi dan padi gogo itu hubungan dengan penyuluhan memang lebih dekat sehingga melalui program-program tersebut kita juga bisa meningkatkan sinerginya. Demikian Bapak, terima kasih. Selanjutnya yang di chat
apakah nanti ada tim penerusan info kabupaten. Insya Allah setelah ini mungkin kami akan lebih detail lagi dengan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di seluruh Indonesia untuk meneruskan informasi ini. Kemudian mungkin bimbingan teknis secara online, dan nantinya Balai Penerapan juga akan meneruskan ke BPP di tingkat kabupaten, ke dinas atau ke stakeholder di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan. Jadi seperti sebelumnya, dulu setiap update itu kita selalu mengundang seluruh Indonesia, dan kemudian teman-teman di seluruh provinsi juga melalui kegiatan, melalui pertemuan penyuluhan juga menyampaikan informasi. Ada juga melalui kegiatan sekolah lapang iklim juga akan disampaikan informasi ini. Kemudian apakah aplikasi di Play Store sudah ada? Mohon maaf pada saat ini aplikasi Siap Tanam di Play Store belum ada, kita masih bangun sistemnya, dan saat ini di Play Store masih ada rentang waktu untuk uji coba juga, sehingga kami sedang proses menuju ke sana. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan, karena seperti yang Pak Kabadan sampaikan, fitur untuk Play Store mungkin harus lebih ringan, tidak semuanya dimasukkan ke aplikasi di mobile, sehingga lebih ringan dan bisa digunakan di lapangan. Kemudian aplikasi apa dari Bu Neni, aplikasi apa yang harus di-download untuk Siap Tanam? Apa ya, mohon maaf nggak jelas. Hah? Oh, apa jika sinyal kurang? Oh, sinyal juga kurang mendukung, mesti gitu. Baik, awalnya kita harus buka dulu secara online website katam.id ini. Kemudian nanti di fitur data Ibu atau Bapak Ibu bisa melihat download data ya tadi ya. Di situ di download data nanti bisa diketikkan kebutuhan di mana yang Ibu butuhkan informasinya. Setelah itu di download. Memang saat mendownload tentu saja sinyal harus mendukung. Nah, setelah download itu data sudah di tangan dan itu bisa menjadi pegangan untuk selanjutnya. Kemudian langsung saja ya Bu ya semuanya. Model dari Siap Tanam ini dalam penyebar luasan informasi mengikuti model tim gugus kadam terdahulu, termasuk verifikasi dan validasi di lapangan. Baik, nah untuk penyebar luasan informasi tentu saja kita perpanjangan tangannya adalah Balai Penerapan, dan di sana dulu itu ada tim gugus tugas Katam terpadu. Nah mungkin kemungkinan ini akan diaktifkan kembali karena kita semua pernah mengajukan nama untuk tim Katam dan juga Siskrop, sehingga nanti akan diinformasikan kemudian bagaimana mekanisme selanjutnya terkait penyebarluasan informasi dan kemudian verifikasi dan validasi. Untuk validasi mungkin sampai untuk tahun ini masih belum ada untuk misalnya implementasinya di lapangan, namun mungkin dari informasi atau umpan balik dari Bapak Ibu Balai Penerapan ataupun gugus tanam dulu, gugus Katam ya namanya, berarti kan akan ganti nih gugus Siap Tanam, berarti harus siap tanam kapanpun dan dimanapun ini tim perpanjangan tangan di Balai Penerapan. Nah untuk mekanismenya ini nanti akan kita rumuskan kembali seperti apa sehingga ya diharapkan mulai launching ini secara informal teman-teman di Balai Penerapan bisa menyebarluaskan informasi ini. Kemudian mengingat aplikasi ini merupakan sistem informasi adaptif, terutama untuk merespon perubahan cepat dalam lingkungan, apakah memungkinkan informasi yang disediakan tidak hanya pada cakupan level kecamatan tapi per desa. Nah terima kasih, kita sudah sebenarnya untuk sudah roadmap ya, sudah rencananya sebenarnya akan didetailkan ke level desa. Karena memang kalau dilihat per kecamatan tentu saja agroekosistem per kecamatan bisa sama, bisa juga ada yang 3 agroekosistem dalam satu sistem kecamatan, sehingga tentu saja rekomendasi akan berbeda. Nah kalau level desa itu lebih detail, bisa lebih detail, nanti kami akan berproses ya untuk ke level desa ini. Tim Siap Tanam siap siap tentu saja siap, tim ahlinya siap juga tim ahlinya siap juga, mudah-mudahan pada tahun ini ya bisa kita realisasikan.
Itu saja Ibu Mila. Baik, terima kasih Bu Kabalai. Sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bu Kabalai dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi mungkin akan lebih sempurna ya Bu, kalau kita juga mengundang teman tim Katam yang mungkin ada beberapa yang bisa menambahkan jawaban dari Bu Kabalai sehingga Bapak Ibu yang bertanya tadi bisa semakin yakin. Pak Adang, silakan paling tidak untuk kedepannya rencana seperti apa yang akan kita inikan untuk siap tanam. Ada tambahan? Mangga. Silakan Pak Adang. Baik, menambahkan sedikit. Jadi memang dari awal tahun 2024 ini kita sudah mulai mencoba mendetailkan siap tanam ini menjadi level desa ya. Kita sudah mulai membangun, tapi pada akhirnya kegiatannya masih harus tertunda diakibatkan karena pendanaan yang belum ada. Mengingat detailing ini sampai tingkat desa itu membutuhkan sekitar 80.000 desa yang harus kita running, dan itu membutuhkan sistem aplikasi terutama perangkat kerasnya yang sangat cepat ya. Insya Allah mungkin kita sudah mengajukan kegiatan ini melalui iCare, dan kami sudah mendapat info katanya sih akan diprioritaskan untuk Katam ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya dari iCare sehingga kita bisa melanjutkan. Untuk memprosesnya butuh sumber daya yang mungkin 10 kali lipat ya, dari waktu maupun dari tenaga. Jadi mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Tadi Bu Kabalai bilang tahun ini mudah-mudahan ada kesempatan itu, karena kami sendiri tim Katam sebenarnya sangat semangat ya untuk melihat detailing sampai ke tingkat desa. Mengingat kalau di kecamatan benar dalam satu kecamatan mungkin ada 3 ekologi lahan yang berbeda, itu bisa saja sawah, rawa maupun lahan kering. Nah, neraca air di kalender tanam terbaru atau sistem pertanaman yang terbaru ini memang sudah mengintegrasikan ketiga ekosistem tersebut, di mana ketika kita menemukan bahwa lokasi itu lebih cenderung dominan ke rawa, maka kalender tanamnya itu akan mengikuti sistem neraca air lahan rawa. Nah, untuk ketiga kecamatan ini mungkin dominasinya bisa sama, bisa saja rawa itu 30%, kemudian lahan sawah 30% atau lahan kering 30%. Itu untuk penentunya tentu harus mendapatkan prioritas tersendiri, karena penyusunan tanggal tanamnya tepat itu berdasarkan prioritas yang terluas. Nah, dengan adanya detailing ke desa, insya Allah dalam satu desa itu biasanya agroekosistemnya lebih mengkerucut. Misalkan di desa-desa di daerah Sumatera Selatan itu banyak yang agroekosistemnya rawa gitu, atau misalkan di Jawa misalkan itu banyak yang sawah. Nah, dengan itu harapannya kita bisa lebih akurat ya. Kami yakin dengan sistem neraca air yang sudah kami bangun itu sudah melalui uji yang cukup lama dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh Balit Klimat dulu ya. Itu kita sudah bisa menerapkan ini dengan akurat. Sehingga yang menentukan keakuratan ini tentunya adalah prediksi curah hujan yang dikeluarkan oleh BMKG. Jika akurasinya tinggi, insya Allah Katam ini juga akan memberikan hasil yang sangat akurat. Nah, karena insya Allah sekali lagi sistem yang sudah kita bangun ini sudah memenuhi kaidah scientific base-nya yang sudah teruji, dan itu sudah dikeluarkan dalam jurnal-jurnal internasional
bersama teman-teman yang selalu kerjasama sampai saat ini dengan balai kami. Demikian mungkin tambahannya Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adang. Intinya di siap tanam ini kita tidak lagi nanti memecah-mecah, ada siap tanam lahan rawa, siap tanam lahan kering, siap tanam gitu ya Pak Adang ya. Tapi cukup siap tanam tapi ada semua agroekosistem di dalamnya. Oke, mantap. Baik, Bapak Ibu, kami lihat di sini ada cukup banyak teman-teman kita yang raise hand. Kami persilakan kepada Bapak ya, Nurfianto. Silakan Pak Nurfianto. Ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa menyalakan kamera. Ini sinyalnya agak terkendala. Saya Nurfianto dari Malang. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, di tengah perubahan iklim ini kan ada La Nina sama El Nino yang selalu membuat waktu tanam, terutama musim hujan dan musim kemarau itu seperti bias gitu, tidak bisa diprediksi. Nah, ini apakah siap tanam ini dapat memprediksinya secara akurat? Yang pertama, yang kedua, untuk pengukuran raca air, Bu, itu apakah pengukuran terutama yang untuk evapotranspirasi potensial? Nah, itu beberapa jurnal yang saya baca itu setiap daerah itu pasti pemilihan perhitungan atau rumusnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayahnya ataupun stasiun klimatologinya. Nah, ini apakah yang dipakai di siap tanam ini rumus yang mana? Terus nanti pertimbangan ke depan mengingat stasiun klimatologi yang ada sekarang ini kan cakupannya itu kalau dilihat itu kan tidak bisa akurat 100% karena misalnya satu stasiun bisa sampai mencakup beberapa kecamatan gitu. Nah, ini bagaimana pertimbangannya? Demikian Bu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya kita lanjut dulu ya kepada Pak Taufik ya dari SPKP. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bersyukur sekali Ibu karena Katam ini sangat jelasnya sangat bermanfaat bagi kami di lapangan. Tadi saya selintas mendengar bahwa di Katam ini ada tertuang juga bagaimana informasi mengenai OPT atau iklim. Karena tugas kami ini di bidang pengendalian OPT yang merupakan istilahnya partner kerja dari penyuluh, kita juga punya kepentingan apakah bentuk informasi itu seperti apa, agar nanti kami juga punya kepentingan untuk dalam rangka pengamanan produksi, Bu. Jadi kita tanam tetap kita kawal sehingga keamanan produksi dari serangan OPT itu dapat kita tekan sampai pada batas yang kita inginkan. Jadi saya kira itu Bu, karena memang cuaca ini seperti kami di Kalimantan ini kadang-kadang kita prediksi itu kemarau, ternyata hujan juga terjadi di daerah kami. Jadi bagaimana tindak lanjutnya, apakah kami mengacu, karena selama ini Bu, kami UPTPH juga telah bekerja sama dengan stasiun meteorologi setempat untuk memberikan informasi-informasi iklim menyangkut tentang hubungannya dengan gerakan pengendalian hama penyakit. Jadi perkembangan hama penyakit itu sangat erat sekali dengan situasi iklim setempat. Saya kira itu Bu, pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Baik, satu lagi ya Bu Kabala ya. Kami persilakan kepada Pak Aljon ya. Aljon atau Aijon? Tiwan dari silakan Pak Tiwan Sitanggang. Ya, selamat sore Ibu.
Selamat sore, Pak. Kenalkan, nama saya Algentiwan Tanggang dari Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Halo. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Memang kalau di masalah Khatam, kita sudah dari dulu menggunakan aplikasi. Cuma yang karena pertama itu hanya masalah dakwah tanamnya, pupuknya, baru alsintannya, baru hama dan penyakitnya. Jadi kalau yang ini versi 10 kan tadi belum bisa dibilang di versi Android, hanya langsung ke laptop yang lebih apa gitu. Bapak, maaf Bapak, suaranya kurang jelas ya. Kami agak kurang sulit menangkap pertanyaannya. Bisa diulang, Pak? Ya, ini tadi kan sudah dibilang Bu, bahwa belum tersedia untuk versi Android. Itu kan wilayah kita di Samosir itu kadang-kadang jaringannya juga belum semua lokasi bagus. Jadi kalau boleh kami mengharapkan agar ini bisa dibikin di versi Android-nya agar lebih gampang digunakan oleh para penyuluh bersama dengan para petaninya. Oke. Baik, cukup Pak? Ya, sekian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bu Kabalai, 3 pertanyaan dulu, silakan untuk dijawab, silakan. Baik, terima kasih pada Pak Nurfianto, Pak Taufik dan Pak John yang sudah memberi tanggapan. Yang pertama, laju perubahan iklim menjadikan waktu tanam tidak diprediksi. Nah, oleh karena itulah kami mengeluarkan informasi aplikasi siap tanam ini, karena di dalam aplikasi siap tanam ini ada prediksi kapan musim tanamnya. Nah, ini juga sudah berdasarkan curah hujan yang prediksi dari BMKG, sehingga bisa lebih akurat. Jadi kalau Bapak nanti buka di aplikasi dan menginput kecamatan, di situ langsung bisa keluar waktu tanamnya itu kapan. Di situ mungkin tertulisnya hanya April awal, April pertengahan dan April akhir ya, teman-teman. Dan di situ April awal itu dasarian pertama 1 sampai 10, kemudian yang pertengahan 10 sampai 20 dan yang terakhir 20 sampai 30. Nah, di situ bisa disitulah waktu tanam yang kami rekomendasikan. Nah, kemudian terkait pengukuran evapotranspirasi itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh teman-teman di tim siap tanam. Kemudian untuk info OPT dan iklim juga nanti mohon bantuannya untuk teman-teman siap tanam untuk menjawab. Untuk versi Android, nah kami lagi dalam proses nih Pak John untuk membuat versi Android, karena memang harus lebih simple ya, lebih ringan sehingga bisa praktis masuk ke aplikasi di handphone dan bisa digunakan. Nah, sementara jika kesulitan sinyal di Samosir, sebelumnya mungkin bisa download data secara online dulu, kemudian hasil downloadnya itu bisa digunakan untuk diinformasikan kepada para penyuluh dan petani. Data yang sudah di-download itu lengkap, sama seperti jika kita lihat pada versi online-nya. Nah, kalau sudah jadi kalau susah sinyal, cari sinyal dulu untuk mendownload data yang terkait di kecamatan Bapak, dan itu bisa disampaikan ke para penyuluh dan petani. Siapa yang bisa membantu menjawab? Perjelas. Mas Munaf. Silakan Mas. Kalau kameranya bisa ke sana, bisa. Terus, baik. Di depan juga boleh. Sini aja Bu. Izin Pak Kabadan, Pak Sesba, Bapak Ibu Kepala Balai. Ingin menambahkan yang evapotranspirasi ya. Jadi kalau evapotranspirasi ini kan memang betul
itu tuh tidak bisa digeneralkan untuk seluruh Indonesia. Jadi kondisi iklim itu memang tergantung daerahnya masing-masing. Tapi karena kami kekurangan apa ya istilahnya kurang untuk bisa memenuhi itu, karena kami harus mempunyai data klimatologi untuk seluruh Indonesia. Akhirnya kami melakukan pendekatan dengan memakai data dari satelit, Bu. Namanya satelit CELSA. Jadi itu untuk jadi harusnya memang dari setiap stasiun gitu supaya lebih tepat. Tapi karena kami kemarin kekurangan sumber daya, akhirnya kami melakukan pendekatan itu. Itu datanya 30 tahun terakhir. Jadi lumayan mewakili juga. Cuman perbedaannya dia kan pakai pendekatan satelit ya. Jadi sedikit mungkin agak miss, tapi mungkin nggak terlalu jauh ya. Kayak gitu. Lalu yang POPT tadi pertanyaannya? Bentuk informasinya Pak seperti apa di Katam Di ini? layar itu seperti apa di aplikasinya? Silakan Mbak Noya. Izin Bapak Ibu untuk membantu menjawab. Jadi untuk yang OPT itu mungkin memang di website tidak secara eksplisit ya Bapak Ibu dituliskan OPT-nya itu apa, karena sebenarnya OPT-nya ini analisisnya ada untuk di bagian rekomendasi benih khususnya. Jadi dari OPT utama yang ada di tanaman pangan dianalisis, kemudian dari hasil analisis itu diperolehlah rekomendasi padi, jagung atau kedelai yang bisa tahan dari OPT-nya. Jadi kalau data atau informasi tentang serangan OPT gitu ya Bapak, misalkan yang ditanyakan tadi itu memang tidak ditampilkan di website Siap Tanam versi untuk saat ini. Begitu. Terima kasih. Cukup. Mungkin saran saya, Ibu. Ya, silakan Pak. Saran saya agar Katam ini komplit, artinya penanganannya itu bisa clear. Informasi OPT itu apa ndak bisa kita koordinasikan dengan UPT atau WPTP di setiap daerah. Karena kita kan punya informasi OPT itu, bahkan di bulan depan yang akan datang pun kita sudah tahu Bu, OPT apa yang mungkin berpotensi berkembang dan terjadi peningkatan populasinya di daerah tertentu. Nah, jadi itu biar lebih clear, tanamnya dapat, pengamanan OPT-nya juga lebih mantap. Saya kira itu Bu, karena di setiap BPTPH itu punya ramalan ke depannya. Jadi bulan Mei ini kita sudah tahu Bu, apa yang terjadi dan potensi hama apa saja yang terjadi. Nah, itu di kami seperti itu, Bu. Jadi kita lebih fokus, lebih bersiap-siap. Kalau terjadi misalnya terjadi El Nino misalnya, potensi kekeringan, kita sudah siap-siap untuk bagaimana kita melakukan atau berbuat agar dampak kekeringan itu semakin minimal. Saya kira itu, Bu. Jadi kalender ini tentunya memberikan gambaran kita harus apa yang kita buat menghadapi kemungkinan yang terjadi. Nah, saya kira itu yang lebih penting dari kalender tanam, saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih. Lanjut, terima kasih Pak Taufik. Memang mungkin di Balai Besar Peramalan OPT di sana. Sebentar, maaf di sini azan dulu ya Bapak Ibu.
Baik, terima kasih. Nanti kami akan sinergi dengan Balai Besar Peramalan Organisme ya Pak, kan mereka juga ada si Fortuna kalau nggak salah sistem informasi yang peramalan itu. Nanti kita akan mencoba diskusikan dan bersinergi dengan Balai Besar Peramalan Organisme. Terima kasih Pak sarannya. Baik, terima kasih Bu Kabalai karena terbatas waktu juga. Mungkin alhamdulillah kita telah menyelesaikan paparan launching siap tanam pada siang hari ini dan juga kita sudah melakukan diskusi yang cukup hangat. Kami percaya sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan Bu Kabalai, juga saran dan masukan dari para undangan. Tapi karena keterbatasan waktu kita hanya bisa tutup sampai di sini. Jika masih ada saran pertanyaan bisa langsung nanti disampaikan ke web kami atau ke Instagram atau langsung ke nomor WA BPSI Agroklimat dan Hidrologi Pertanian. Mungkin untuk kegiatan launching pada hari ini kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Bu Kabalai atas paparannya. Insya Allah di kegiatan berikutnya kita bisa lebih detail lagi untuk menyampaikan informasi siap tanam. Saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan yang kami jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan Ibu Karmila Sari sebagai moderator. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama serangkaian acara launching sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam 1.0. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara luring atau daring. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.